Hai guys, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Di YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you trade crypto, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman. Welcome back again di Alts Update. Jadi ini weekend kita akan update untuk altcoin. Sebetulnya ini update seputar untuk Solana karena saya pikir ini kan penting ya. Kita baru update sekitar 3 harian lalu dan saya melihat ada potensi price untuk Solana itu bisa reversal ke arah bullish. Jadi saya putuskan untuk create video ini ya supaya make sure teman-teman bisa dapetin update terbaru seputar Solana, terutama atas apa yang saya sampaikan pada 3 harian yang lalu. Terus nanti akan ada satu upload video lagi untuk ngebahas tentang Bitcoin pasca non-farm payroll yang kemarin dirilis sangat positif. Jadi akan ada pembahasan yang menurut saya cukup menarik karena ini berkaitan dengan makroekonomi juga daripada Amerika Serikat. Tentu saja nanti di luar dari price actionnya si Bitcoin. Alright, so untuk kali ini kita akan bahas dulu dari segi Solana ya. Terus terang saya nggak terlalu ngikutin berita update untuk Solana. Mungkin kalau teman-teman ada yang punya update ya, mungkin boleh banget di-sharing di komunitas ya, istilahnya melalui kolom komentar. Maybe sharing seputar kemarin, istilahnya update seputar Solahack. Cuman ya itu feel free ya, teman-teman tinggal komen aja ya di kolom komen. Mungkin ada source berita yang pengen di-sharing, jadi kita bisa baca sama-sama ya. Buat teman-teman yang lagi mungkin nge-hold Solana atau komunitas Solana, jadi bisa lebih solid lagi. Nah, saya di sini akan coba bahas dari segi price actionnya, karena saya melihat something yang menurut saya pribadi ini cukup menarik. Jadi saya sebenarnya ada pertimbangan untuk mencoba memanfaatkan pergerakan daripada Solana sendiri ya, dimana saya ngelihat di sini ada potensi untuk dia bisa bullish. Akan tetapi sebelum saya lanjut lebih jauh, saya pengen disclaimer dulu buat teman-teman sekalian, karena ini bukanlah sebuah ajakan untuk melakukan transaksi beli, bukan juga sebuah rekomendasi atau bukan juga sebuah signal ya, tapi ini pure pendapat pribadi dan saya bisa saja salah istilahnya gitu. Oke, so paling itu di note dulu ya. Ini sebenarnya adalah satu yang saya update ke Advance Group hari ini. Kita ada sedikit pembahasan tentang swing trade daripada sebuah market crypto, dan salah satu yang saya pertimbangkan di sini adalah si Solana ya. Dari sekian banyak yang saya coba apa istilahnya saya lagi pertimbangkan lah untuk saya ngelihat potensinya gitu, karena kita ngelihat sesuatu yang menurut saya cukup menarik, yaitu dari BNB ya. Ternyata BNB dia create all time high, bukan all time high ya, tapi bukan all time high dari segi BNB US dollarnya, melainkan yang menariknya adalah dari segi BNB Bitcoinnya. Jadi kita bisa lihat ya, ini dia udah all time high, dan kita kalau misalnya lihat posisinya kayak gini, berarti BNB ini sekarang itu menjadi leading indicator daripada market ya secara keseluruhan. Nah itu kalau menurut pandangan saya adalah satu hal yang cukup menarik untuk kita lihat. Jadi saat ini bukan Ethereum tapi BNB guys ya. BNB menunjukkan bahwa dia saat ini sedang lepas daripada Bitcoin. Jadi terlepas dari Bitcoin, dia mau turun kayak, mau sideways kayak, dia mau jungkir balik kayak, pokoknya BNB dengan performanya sendiri dia berhasil create ya bisa dibilang higher price gitu ya. Jadi di sini mungkin istilahnya guys ya, menjadi motivasi lah untuk altcoin itu sebagiannya itu bergerak cukup bebas ya. Ada yang naik, ada yang turun, ada yang naik, ada yang turun, banyak banget mix istilahnya, terlepas dari Bitcoin hari ini yang either kalian bisa bilang sideways, naik turun atau gimana ya. Yang pasti Bitcoin sebenarnya dari pagi sampai sekarang itu harganya ya di kisaran segituan aja ya, 23.200, 23.300, tadi sempat 23.100, bahkan sempat 22.800-an lagi, terus balik lagi sekarang ke 23.000. Nah, sekarang kita bakal bahas dari segi Solananya ya, secara price action, time frame daily. Before kita masuk ke sini, saya pengen remind dulu bahwa last time kita bahas Solana itu saya expecting ada potensi lower high ya pada pergerakan Solana di kisaran 40-an something. Nah, ternyata lower high tersebut itu istilahnya terjadi ya di kisaran ini kan 3 harian yang lalu nih. Sekarang kan tanggal 7 Agustus, saya update ini jam 2 pagi dan saya terakhir update itu sekitar tanggal 3. Jadi memang betul dia create istilahnya ada rejection ya di kisaran range price ini ya. Kalau kalian perhatikan, ini juga dekat sekali dengan exponential moving average-nya. Jadi memang basically it's the same ya. Ini adalah yang kita bahas ya, di sini rejection-nya. Akan tetapi yang menarik adalah ini yang juga menjadi pertimbangan saya akhirnya ya. Setelah ngelihat posisi saat ini, kok ketika Solana under pressure daripada negatif news ya, atau ketika kita sama-sama tahu bahwa jaringan dia dihack, yang artinya cenderung harusnya sentimennya negatif, dia somehow bisa bertahan
Dan mungkin kalau kalian lihat ini dari segi time frame panjang, kita bisa consider ini as a potential double bottom ya. Dan yang lebih menariknya lagi adalah untuk bottom yang kedua, prosesnya itu cenderung korektif dan sideways ya, sebelum dia finally breakout. Jadi ini adalah satu hal yang saya jadi mempertimbangkan lagi gitu ya. Yang saya khawatirkan waktu terakhir saya update, kita ngelihat memang sebetulnya kita udah sempat bahas juga di time frame daily ya tentang potential trend line yang terbentuk ini ya, which is kita masih bisa ngetes ke arah atau ke area tersebut. Dan ya takutnya teman-teman berpikirnya sentimennya cenderung negatif nih, padahal sekarang kita ngelihat justru ada potensi reversal ya. Jadi teman-teman sekedar masukan bahwa ini bukan berarti kita pelin-pelan, tapi memang kita kan meresponi dari apa yang terlihat dari price actionnya. Jadi kalau misalkan secara price action kita lihat di time frame daily ya, ini pertimbangan saya. Jadi seandainya guys, let's say ini adalah wave 1 kita ya, seandainya loh ya, dan ini adalah proses ABC korektif untuk wave 2-nya kita, maka saat ini potensi kita adalah menuju wave 3. Cuman pertanyaannya, seperti apa prosesnya ya? Kalau yang saya lihat di sini ini adalah wave satunya, karena basically kita successfully breach area ini ya. Jadi kita bisa katakan ini adalah area yang sukses di break daripada si Solana sendiri ya. So basically dia creating yang namanya higher high. Nah, dia turun, tapi dia belum nge-breach dari area supportnya. So, bisa dikatakan bahwa kita somehow still creating yang namanya higher low. Ya, dan di sini juga kita ada support trend line-nya ya, yang manakala sebetulnya ini potensi reversal atau potensi pantulan yang terjadi terakhir di kisaran tanggal 3 itu juga berada pada trend line tersebut. Jadi kalau saya lihat sekilas, oke, kita udah dapat beberapa data yang menurut saya cukup penting. Pertama, dia sudah create higher high. Secondly, dia sudah create higher low. Memang saat ini kita belum melihat dia create higher high, but also at the same time kita juga nggak ngelihat dia create yang namanya lower low. Jadi sebetulnya ini masih berada di dalam range yang sama ya. Jadi kalau sekilas saya lihatnya adalah kita mungkin saja ini adalah wave satunya kita ya. Kemudian sekarang ini adalah ABC korektif, cenderung running flat. Jadi somehow si wave-nya itu sedikit lebih di atas, dan sekarang ada potensi kita ongoing menuju wave 3 yang minor ya. Jadi yang kecilnya. Istilahnya ini adalah bagian atau proses dari keseluruhan satu wave ke atas ini. Jadi diiringi dengan 5 wave ya. Kira-kira seperti ini guys. Nah, lihat sekilas itulah yang menjadi pertimbangan saya dari segi apa istilahnya time frame daily, memutuskan untuk mencoba mempertimbangkan melakukan transaksi long terhadap si Solana ini. Seperti yang saya sampaikan, tentu saja saya masih bisa salah, makanya saya tetap menggunakan yang namanya stop loss dan saya jaga resiko transaksi ini, sehingga kalau saya rugi, maksimal capital yang tergerus dari seluruh capital di futures saya adalah sekitar 2,5%. Nah, ini sebetulnya masing-masing preferensi sesuai dengan money managementnya masing-masing. Ada yang istilahnya berani 5%, ada yang berani lebih kecil, mungkin hanya 1%. So, kalau saya sendiri ya kisaran 2,5% lah yang saya berani resikokan pada tradingan Solana kali ini. Dan ini dengan asumsi bahwa istilahnya Solana itu secara keseluruhan memang sudah siap untuk rebound ya, which is kita meyakini bahwa proses ini adalah potensi bottomnya, dan proses ini sudah mencangkup yang namanya A, B, C corrective pattern secara keseluruhan. So kita udah impulsif up ya, sudah kembali impulsif up, dan sekarang lagi masuk ke dalam proses koreksinya ya, lebih kurangnya seperti itu. Dan itulah yang menjadi pertimbangan saya paling besar untuk saat ini. Saya nggak banyak ngelihat di time frame kecil, yang saya perhatikan saat ini hanyalah di time frame besar aja. Cuma kalau misalnya mau ditambahkan pada time frame kecil, yang saya lihat adalah kita somehow sudah berhasil nge-reverse ya yang namanya trend line yang terbentuk di sini 1, 2, 3, 4, dan akhirnya di break ya. Di breaknya pun nggak cuma terhadap trend line, akan tetapi terhadap highest level yang ada di sini. So ini sudah confirm, kita pun sudah retest area resistance ini dan di flip menjadi support, dan sekarang challenge-nya untuk Solana adalah berhasil breakout dari resistance. Kalau ini sudah berhasil di break, then our potential target yang terdekat itu ada di $42,45. Baru kemudian kita berbicara di time frame daily, mungkin di bagian trend line ini ya. Ini adalah trend line major yang kemarin itu kita sempat bahas. Mungkin teman-teman bisa nonton video terakhir kalau misalkan istilahnya ketinggalan gitu ya. Dan ya saat ini saya lihat seperti itu guys. So far so good.
kita ngelihat dia udah mulai sideways dan mungkin saja ya menjelang closing hari ini kita bisa lihat si Solana itu mencoba untuk close di atas resistance-nya. Alright, so ini aja mungkin singkat yang saya bisa sampaikan pada Solana ya. Mudah-mudahan ini singkat, jelas dan padat. Teman-teman bisa dapetin gambaran yang cukup jelas dari apa yang saya sampaikan. I think that's it. Thank you very much for watching. I hope I'll see you guys again in the next update. God bless everyone. Have a nice weekend and goodbye for now.